Jadi saya kemarin ini ngedukung Komunitas Bambu nih, karena Komunitas Bambu ini bukunya keren-keren. Secara empiris saya mengalami bahwa jual buku dia itu cukup banyak di Damatan, udah 20 juta tuh yang waktu itu. Kan banyak tuh buku-buku yang susah kayak gitu kan. Jadi saya menghormatin buku-buku yang dipilihnya, buku-buku yang bagus-bagus, mendidik orang, punya kedalaman sejarah, dan juga punya sentuhan-sentuhan sosiologis gitu, politik yang sangat kuat, memberikan suara dari kelompok yang dikalahkan tahun 65, yaitu kelompok kiri, yang mendengar namanya aja orang udah takut kalau sebut kiri kan, dan memberi suara pada mereka yang tidak punya suara ini secara terbuka, secara politik gitu kan nggak ada suara secara politik, nggak di parlemen, nggak bisa membuat undang-undang. Kelompok-kelompok kiri kan, kalau ada juga ngumpet-ngumpet gitu kan bahwa mereka tuh kiri kan, mengakui mereka tuh sosialis, apakah kiri, sosialis kanan, apakah komunis gitu kan, Marxis gitu kan, orang masih belum merasa nyaman. Dan Kobam ini di samping yang lain-lain yang ada pernah tapi kemudian tutup juga, yang konsisten 25 tahun ini suatu masa yang cukup panjang ya. Jadi sama dengan usianya reformasi kan, ya kan, 98 di 2003. Jadi kita merayakan reformasi pada hari inilah kira-kira gitu. Soal reformasi ini 2-3 hari yang lalu tuh saya mendengar Rocky Gerung bicara. Dia bicara bahwa dulu itu pada awal reformasi cendekiawan, mereka yang bergabung sebelumnya juga sebelum reformasi di Forum Demokrasi, Pordem, ada Gus Dur, CS itu kan, ada Toleng, segala orang-orang yang boleh disebut kiri. Gus Dur juga seorang Islam kiri sebetulnya, kalau dari kacamata Hasan Hanafi ya, seorang pemikir dari Mesir, guru besar dulu ya. Itu mereka itu sebelum jatuhnya Soeharto katanya udah berbicara, kita ini mau reformasi atau mau revolusi. Terus mereka takut, revolusi ngeri dah, kira-kira gitu kan. Kebayang misalnya Rusia kan, generasi bangsawan dibunuh oleh kaum Bolshevik, kemudian revolusi Iran, kemudian juga seorang raja gitu ditumbangkan oleh seorang ayatullah gitu kan, yang usianya 70 tahun mengembangkan. Jadi mereka udah reformasi aja. Kemudian saya tanya sama, pas tanya jawab, saya tanya sama Rocky, menurut kamu revolusi di tahun 2023 di zaman AI, Artificial Intelligence ini yang mengubah dunia gitu, masih relevan nggak? Gagap jawabnya, nggak bisa jawab iya atau tidak gitu, enggak, gagap. Mungkin dalam hati saya sih, mungkin dia mau revolusi gitu ya, cuman nggak disampaikan di situ ya. Nah tadi saya diminta waktu itu di pengantar sedikit karena diminta tentang negara dan bangsa dan sejarah. Sejarah pertama, sejarah yang deket gitu ya. Saya pernah terlibat dalam penerbitan kan, sejarah jangka pendek lah gitu kan, di penerbit Sinar Harapan. Sinar Harapan kan, itu sebelum reformasi kan, jatuhnya karena krisis ekonomi kan. Itu dibikin tahun 80-an. Pada tahun 80-an itu buku-buku bagus dibikin oleh Sinar Harapan. Sinar Harapan itu penerbit yang utama selain Kompas pada tahun-tahun 70-80-an. Kemudian dia terkalahkan karena koran sore dan karena sering dibridle
udah di Bredel-nya berapa? 3 kali, Kompas sekali. Pas saya mahasiswa di Paris, Kompas di Bredel. Dan di situ saya ketemu dengan gurunya Rizal ini, Pak Ong Hokham namanya. Kebetulan ada proyek teman-teman dari Archipel itu di bawah Profesor Denis Lombard punya naskah Rakyat dan Negara gitu. Dari pikiran-pikiran dari peneliti Perancis yang banyaknya sejarawan gitu, juga antropolog, tentang bagaimana hubungan antara rakyat dan negara gitu kan. Nah, sejarah jangka panjangnya begini. Saya tinggal di Paris pada waktu ada École des Annales, sebuah aliran pemikiran sejarah yang dipimpin oleh Fernand Braudel. Itu mengenalkan teori sejarah yang melihat sejarah itu secara longue durée, artinya jangka panjang. Karena sejarah yang ada di mana-mana, katanya mereka, aliran longue durée ini lahir sesudah Perang Dunia Kedua lah. Mulainya sebelum Perang Dunia Kedua, tapi mulai jayanya di situ. Tentunya itu mempengaruhi saya. Mempengaruhi saya bahwa melihat sejarah itu, bagaimana sejarah dan sosiologi itu bisa menjadi klop dekat, sejarah dengan antropologi, dengan arkeologi bisa menjadi dekat, dengan pendekatan École des Annales ini. Karena mereka memakai data-data arkeolog, mereka memakai data-data etnolog, mereka memakai data-data ekonomi. Semua data yang ada itu bisa dihimpun di dalam penulisan, ditambah dengan jangka panjang. Melihat sejarah bukan sejarah 50 tahun atau 70 tahun, sejarah satu rejim, enggak. Misalnya kan Fernand Braudel itu memberi contoh dengan karyanya tentang Mediterane kan, Laut Tengah gitu kan, sebagai sebuah kawasan peradaban dunia kan gitu kan. Pada waktu yang sama itu muridnya itu Profesor Denis Lombard sedang menulis bukunya Carrefour Javanais yang diterjemahkan Nusa Jawa, ya kan gitu kan. Nah, saya belajar dari para sejarawan ini, kebetulan dia pembimbing saya, Pak Lombard gitu ya. Saya belajar dari dia, tapi Fernand Braudel masih hidup, jadi saya juga ngikutin kuliah-kuliahnya Fernand Braudel kayak gitu kan. Itu suatu suasana di mana program pendidikan itu revolusi karena melawan De Gaulle kan. Di bawah De Gaulle itu para mahasiswa berontak. Nggak lagi kita diatur oleh seorang tua gitu kan. De Gaulle udah 80-an tahun kan waktu berkuasa gitu. Dan konservatif, cara mendidiknya secara Katolik bener gitu. Artinya ngikutin ajaran agama intinya enggak, kita mau berontak. Jadi pemberontakan para pemuda, kill your father, katanya kan, kira-kira ide gitu ya, bunuhlah ayahmu kalau mau bebas kan. Itu kan lahirnya dari gerakan mahasiswa di Perancis kan, tahun 98, perang Vietnam segala macam, bangku-bangku dibanting-banting biasalah itu kan di universitas. Tapi yang dibanting juga adalah otoritas dari elit yang membentuk negara, yang memberi arti, memberi makna bagaimana sebuah negara harus dilakukan. Susul di situ juga pada periode itulah saya berada di Perancis ya. Ada orang-orang yang mengajarkan dekonstruksi seperti Derrida, ada Michel Foucault. Michel Foucault ini menarik karena soal kaitan dengan sejarah dan negara kan. Selama ini kan orang, sebelum ada revolusi Iran, menurut sejarah itu ya kita tulis sejarah Marxis atau kita tulis sejarah Bourgeois, ya kan, masing-masing teori. Tapi katanya nggak mungkin ada revolusi yang nggak dijalankan kalau nggak oleh para Bourgeois, seperti revolusi Amerika, revolusi Prancis, atau revolusi Marxis seperti di Rusia, di Cina. Tapi
Tapi tiba-tiba Iran memberi sebuah variasi baru. Dan di sini munculnya juga Foucault. Orang kan selalu bilang, nggak pernah bilang dia Foucault. Padahal kalau kita baca buku-bukunya Foucault itu sejarah kan. Buku-buku pertamanya, disertasinya itu kan tentang punishment, tentang penjara, segala macam. Itu dia meriset betul-betul dokumen-dokumen, arsip-arsip dari penjara-penjara gitu, turun semua. Jadi dalam suasana seperti itu, Foucault tiba-tiba menulis tulisan di artikel panjang di koran Corriere della Sera di Italia. Dia bilang, ya, revolusi berbasis agama itu mungkin, revolusi Iran itu. Dan orang marah-marah, kok ini dia kok begini, berpikir gitu kan. Wah. Nah, jadi karena 7 menit aja ya, saya ini udah 5 menit nih. Jadi ya Bapak terus salah ya, gak apa-apa ya. Oke, cerita gitu. Sejarah panjang. Sejarah panjang lah, gak usah kepanjangan. Nah, jadi hari ini saya senang gitu, ada tulisannya Kristianti ya di Kompas ya, yang tentang kemanusiaan ya. Cerita tentang seorang namanya Prancis itu yang melihat Iran kok beda ya sama yang ditulis media. Dia bahagia datang ke Iran, dia ke Indonesia juga. Eric Cantona apa namanya yang disebut ya, nggak ada yang baca Kompas ya, sebenarnya koran udah nggak baca lagi nih. Ada di halaman 1, jadi saya masih baca tadi. Dia cerita tentang 2 negara, kebetulan yang satu Syiah, Iran, tapi pengaruhnya besar banget di kalangan Sunnah juga, karena banyak sekali yang dipakai ajarannya di sini. Dan satu lagi Indonesia, Islam yang terbesar kan. Dan saya lega. Artinya bagaimana kita mulai terbebaskan Kristen ini. Coba aja dibuka aja, yang punya ini HP-nya, lihat aja tulisan di halaman 1 itu. Itu membuka diri kita dari perkelahian antara cebong sama kampret. Selama ini sangat mengikat. Apapun yang berbau Arab, apapun yang berbau Iran, disamaratakan. Padahal antara Iran sama Arab itu beda banget. Antara kultur Farsi dengan etnis Farsi yang dengan Arab gitu, itu sangat beda gitu aja. Tapi disamaratakan. Jadi sejarah ini menurut saya sangat berfungsi untuk mengembalikan kita kepada siapa bangsa Indonesia sebetulnya. Secara genetik, teman-teman dari BRIN udah bilang bahwa nggak ada katanya ras asli Indonesia kan. Tapi Sudoyo yang menunjukkan, Ibu Sudoyo datang nanti. Itu dia. Nah itu kan bagus satu. Tapi secara sejarah kita buktikan bahwa laut yang ada di pulau-pulau yang ada di tanah air ini adalah yang mempersatukan bangsa-bangsa, suku-suku yang ada di tanah air, ya kan? Dan di situ kita mulai dibalik kita, karena kita belajar sejarah bahwa pendekatan kita terhadap tanah air kita, Pak Habibie menyebutnya sebagai benua maritim ya, betul sekali, benua maritim konsepnya itu. Saya suka sekali Pak Habibie waktu bicara benua maritimnya, mendukung ada latihan ya, segala macam gitu. Dan kalau kita sudah paham bahwa kita lahir seperti orang-orang Mediterania yang ditulis oleh Frank Fernand Braudel, karena di cerita itu orang-orang yang tinggal di kawasan laut yang tertutup, sebetulnya nggak terlalu tertutup juga, tapi tertutup kan, yang sudah mempengaruhi peradaban dunia, Romawi, Iran, segala macam kan di daerah situ kan. Cerita-cerita di kitab suci dari Taurat sampai dengan Injil sampai Quran kan cerita begitu, cerita Nabi Nuh, semua cerita kan ada di sana kan. Kalau kita lihat begitu, maka kita harusnya bangga menjadi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini mempunyai sejarah yang sayang nggak terekam banyak cara tulisan seperti direkam di Eropa, terutama di Timur Tengah. Ketika Braudel bikin bukunya tentang disertasinya tentang Mediterania, dia bilang itu ya peranan Turki di Mediterania itu penting banget ya, menentukan jalanan sejarah Eropa. Perang Sabil, perang segala macam cerita. Itu katanya Braudel, saya belum menggunakan arsip Turki. Dia tuliskan itu sekitar 50-60an. Belum saya pakai arsip Turki. Kalau dia masih hidup sekarang dan punya akses, karena sekarang dibuka akses arsip-arsip di Turki itu sekarang,
pasti sejarah itu lebih beda lagi gitu kan, lebih hebat lagi tentang itu. Nah, kalau kita membandingkan antara kita sebagai sebuah rangkaian laut gitu ya di mana-mana ya, yang sangat kaya dengan suku-suku yang begitu banyak segala macam, maka saya bisa membayangkan bahwa di emerging society gitu ya, seperti Ben Anderson gitu kan, community dibilang kan, emerging community ya judul bukunya itu, sebetulnya yang menjadi Republik Indonesia sekarang ini mempunyai berbagai kemungkinan untuk maju. Pertama, jangan lupa juga Bung Karno itu membaca sejarah, renung, politikus Perancis dia kutip. Kita membuat negara Republik Indonesia itu karena adanya hasrat untuk tinggal bersama, le désir d'être ensemble. Baca lagi tulisannya itu yang bagus sekali dari Bung Karno itu. Jadi antara Ben Anderson yang menulis The Imagine Community tahun 80, antara Bung Karno yang menulis mengutip Renom tahun 30-an ya, kalau saya nggak salah gitu, ada jarak antara setengah abad kayak gitu ya segala macam. Dan itu ada jenius di Bung Karno, ada pemikiran kita. Kalau kita lihat sekarang kemungkinan diberikan pada kita itu banyak sekali. Sekarang dunia berubah. Artificial intelligence mengubah kita. Nggak ada lagi yang rahasia sekarang. Truth dan kebohongan udah nggak kelihatan batasnya lagi. Dan ini kita belum tahu mau kemana. Jadi karena ada faktor teknologi ini, kemudian ada faktor juga ada 3C masalah konflik, perang, masalah COVID, masalah perubahan iklim gitu ya, ditambah lagi dengan kemajuan dari informasi teknologi dan artificial intelligence, maka saya melihat kemungkinan kita bisa membayangkan Indonesia yang nggak seperti sekarang. Bisa nggak kita ngebayangin Indonesia nggak seperti sekarang? Kenapa enggak? Dan disinilah ya saya kira kekurangan diskurs intelektual yang ada di tanah air pada saat ini. Kitanya sendiri kurang berani untuk mengembara dalam pemikiran masa depan. Berdasarkan pengetahuan sejarah kita di masa lalu, kemungkinan-kemungkinan apa yang ditawarkan untuk masa depan kita. Saya rasa ini bagus untuk menutup. Dan ini banyak ahli sejarah di sini yang mungkin kita bisa jadikan ini kemungkinan apa yang kita bisa ciptakan di masa depan. Masa kita mesti kembali lagi seperti dulu? Masa apakah debatnya bahwa kita lebih bagus di bawah beberapa partai misalnya 3 yang dikontrol pemerintah seperti dulu itu P3, Golkar atau PDI gitu kan? Ada kan yang bilang begitu kan? Gitu. Atau kita lepas sekali dari situ membayangkan sebuah masyarakat yang lain sama sekali. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.